Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami mengenai tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang menelusuri dan mengelola referensi kredibel dengan tepat menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, saya Hidayatur Rahman. Yang kedua, Irfan Nurpain. Yang ketiga, Fristama Panduwinata. Yang keempat, Amarila Karismayanti. Dan yang kelima, Alif Rizky Amalia. Berikut ini merupakan agenda yang berisikan topik utama yang akan disampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu menulis ilmiah wajib diawali atau disertai kegiatan membaca referensi yang kredibel. Yang kedua, kriteria referensi yang berkategori kredibel. Yang ketiga, cara atau praktek menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Yang keempat, cara atau praktek mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Dan yang terakhir, yang kelima, praktek menggunakan Mendeley untuk sumber kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Word. Menulis ilmiah wajib diawali atau disertai kegiatan membaca referensi yang kredibel. Berikut ini beberapa alasan mengapa Anda perlu membaca referensi yang kredibel dalam menulis ilmiah. Yang pertama yaitu memperkuat argumentasi. Tujuan pertama dari membaca referensi yang kredibel dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua adalah menghindari plagiarisme. Dengan membaca referensi yang kredibel, kita dapat menghindari plagiarisme. Karena dengan membaca referensi yang kredibel bertujuan sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya milik orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai karya orang lain. Dalam penulisan ilmiah, dapat mencantumkan referensi sebagai penghargaan atas karya orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah memberikan informasi kepada para pembaca. Dengan referensi yang kredibel, kita dapat memberikan suatu informasi kepada para pembacanya mengenai hal ataupun sumber asli dan terlengkap dari suatu teori ataupun suatu pendapat tersebut. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kriteria referensi yang berkategori kredibel. Yang pertama yaitu harus memenuhi kaidah keilmuan. Kriteria referensi yang berkredibel adalah harus memenuhi kaidah keilmuan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya referensi ditulis tidak sembarang orang. Setiap referensi yang dipublikasikan sudah ditinjau siapa penulisnya. Penulis referensi haruslah orang yang memiliki kompetensi di bidang itu. Misalnya dosen psikologi, maka referensi yang hendak ditulis adalah tema-tema yang masih ada relevansi dengan dunia psikologi. Karena ditulis oleh orang yang berkompeten di bidangnya, maka tidak diragukan lagi ulasan dan pembahasannya. Yang kedua yaitu memiliki ISSN. Kriteria referensi yang kedua adalah memiliki ISSN. Adapun syarat yang paling menonjol yaitu referensi wajib memiliki ISSN atau International Standard Serial Number. ISSN mirip halnya dengan ISBN yang tersusun dengan nomor berseri. Fungsinya ada banyak, diantaranya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi beberapa terbitan referensi. Setidaknya dengan ISSN memudahkan dalam melacak apakah referensi tersebut diterbitkan secara double atau tidak. Tidak hanya itu, ternyata ISSN juga memudahkan pihak pengelola administrasi. Dan yang terakhir yaitu diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Kriteria referensi yang berkredibel selanjutnya yaitu referensi harus diterbitkan oleh lembaga terpercaya dan mumpuni. Sekarang banyak yang menyebut dirinya lembaga terpercaya dan bersertifikasi atau apapun itu yang sifatnya memberikan reputasi baik. Ternyata tidak semua iming-iming itu selalu benar. Kita harus tetap selektif dan mencari tahu apakah lembaga tersebut benar
terpercaya dan mumpuni atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian untuk topik selanjutnya adalah cara atau praktek menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Apa sih kredibel itu? Kredibel adalah kepercayaan. Sehingga di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menelusuri referensi yang dapat dipercaya secara daring. Untuk kata skripsi, tesis, serta penulisan laporan penelitian tidak asing bagi mahasiswa dan dosen. Semakin ke sini, proses mencari jurnal semakin mudah dan cepat. Dan tidak hanya ada satu situs untuk mengakses jurnal, namun semakin banyak juga. Namun, bagaimana mengetahui situs jurnal tersebut menyajikan referensi yang kredibel? Tentu perlu dicek dan dilacak kredibilitasnya dari situs tersebut seperti apa. Supaya jurnal yang diambil dari hasil referensi juga sama berkualitasnya. Dan berikut adalah sejumlah tips yang bisa membantu untuk menemukan dan menentukan situs mana yang memang kredibel untuk mencari jurnal ilmiah. Yang pertama adalah memeriksa kualitas jurnal yang direferensikan. Kita bisa mengecek kualitas jurnal ini dengan cara membuka situs Scientific Journal Ranking. Situs ini akan membantu mengetahui apakah jurnal referensi situs sebelumnya sudah masuk ke dalam skop kuartil 1 sampai kuartil 4. Dan yang paling tinggi adalah kuartil 1, di mana kuartil 1 adalah kualitas yang sangat bagus dalam jurnal tersebut. Jika jurnal hasil referensi situs ini punya kualitas baik, maka situs tersebut bisa diandalkan dan dapat dipercaya. Kemudian, yang kedua adalah mengecek domain situs. Mengecek domain situs jurnal juga sangat penting untuk memastikan situs tersebut memang kredibel. Secara umum, situs yang bersangkutan merupakan situs dengan domain khusus untuk penelitian dan akses pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan situs jurnal populer. Tips atau cara berikutnya adalah yang paling praktis, yakni langsung menuju ke situs jurnal yang populer dan banyak diakses para mahasiswa, dosen, dan peneliti. Ada banyak situs populer untuk tujuan mengakses berbagai jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Mencari jurnal terbaik juga bisa mengunjungi beberapa situs sekaligus agar ada banyak perbandingan. Kemudian, yang keempat adalah minta saran dari sumber yang tepat. Berikutnya adalah meminta saran dari orang yang sudah berpengalaman dan paham betul bagaimana mencari jurnal ilmiah. Sehingga selain dibantu mencari situs jurnal terbaik, tetapi juga dibantu mencari jurnal yang dijamin kredibel. Dan cara atau praktek yang terakhir yaitu rekomendasi situs jurnal kredibel. Dimana setelah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk mengecek kredibilitas sebuah situs jurnal ilmiah, maka kamu bisa mencoba mencari rekomendasi terbaik dan populer. Beberapa di antaranya adalah Directory of Open Access Journal, kemudian yang kedua ada Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kemudian yang ketiga ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemudian yang keempat ada Journal of Education and Research, dan yang kelima adalah yang sering digunakan para mahasiswa yaitu Google Scholar dan lain sebagainya. Beberapa perguruan tinggi juga sudah menjalin kerjasama dengan pengelola situs jurnal dan pihak lainnya sehingga memberikan referensi situs terbaik untuk mahasiswa yang sedang mencari jurnal ilmiah. Jadi ini adalah 5 cara atau praktek menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Untuk topik selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurbain, NRT 2005-2010-67 dari kelompok 8. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara otomatis dan manual. Langsung saja kita praktikkan. Pertama, kita masuk ke aplikasi Mendeley terlebih dahulu.
untuk memasukkan file artikel atau jurnal ke aplikasi Mendeley tadi akan ada dua cara, yaitu dengan cara otomatis dan manual. Ini saya akan melakukan dengan cara otomatis terlebih dahulu. Pertama, kita pilih add, kemudian add file, kemudian kita pilih artikel atau jurnal mana yang mau kita masukkan ke aplikasi Mendeley. Kebetulan saya tadi sudah mendownload beberapa artikel, langsung saja kita pilih salah satu, kemudian kita open. Otomatis artikel tersebut akan muncul di aplikasi Mendeley. Kemudian kedua, saya akan menggunakan cara manual untuk memasukkan artikel jurnal ke dalam aplikasi Mendeley. Pertama, kita pilih add, kemudian kita add entry manually, kita tentukan tipe jurnalnya, yaitu jurnal artikel, kemudian judul jurnal tersebut kita copy saja. Dan autornya, kita pilih list jurnalnya, jurnal apa yang mau kita masukkan tersebut. Tahunnya tadi tahun 2021, kemudian volumenya, abstraknya kita copy, author keywordnya, kemudian kita pilih file yang mau kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley dengan cara manual tadi. Kita pilih artikelnya, kemudian kita open dan kita save. Otomatis di sini akan keluar jurnal yang kita masukkan tadi secara manual. Kita coba klik, di sini akan muncul detailnya, mulai dari author, kemudian tahunnya, kemudian dan abstraknya. Tadi yang otomatis juga sama, detailnya yaitu mulai author, kemudian tahun berapa, dan lain-lain. Setelah itu saya akan membuat citasi. Caranya adalah kita buka aplikasi Microsoft Word. Kemudian kita klik kursor di salah satu akhir kalimat. Kemudian kita pilih menu reference. Kemudian kita pilih insert citation, kemudian go to Mendeley, kita masukkan jurnal referensi kita klik dan kita pilih cheat. Otomatis referensi akan keluar di sini.
referensi dari jurnal apa akan keluar dari sini. Kemudian untuk daftar pustakanya kita bisa langsung melakukan dengan cara klik insert bibliografi. Kita klik, otomatis di sini akan keluar daftar pustaka dari jurnal tersebut. Kenapa langsung keluar? Karena kita telah melakukan citasi di salah satu teks pendahuluan ini, sehingga daftar pustaka bisa kita buat dengan cara cepat, yaitu langsung insert dengan cara insert bibliografi ini. Sekian video tutorial mengelola referensi di aplikasi Mendeley dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertama Peneliti Ikhtiawan, NRP 035.1068. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Word. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu citasi, yaitu sebuah referensi yang berisi dari sumber dari naskah yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Citasi digunakan untuk menulis ulang suatu pernyataan yang berasal dari orang lain. Sedangkan daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul, tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Word. Sebelum itu, kita harus menginstal aplikasi Mendeley. Lalu kita buka, dan ini ada beberapa jurnal yang sudah tertempel. Lalu kita menggunakan, sebelum itu kita harus mengecek dulu toolsnya. Di sini sudah harus terinstall Microsoft Word plugin agar bisa terhubung ke aplikasi Microsoft Word itu. Lalu kita buka Microsoft Word-nya. Nah, di sini ada beberapa citasi, yaitu pengarang dan tahun. Contohnya adalah kita ke reference dan insert citation. Lalu kita buka, dan setelah itu go to Mendeley, dan kita pilih jurnal Durability of Concrete Structure. Lalu kita pilih Cite. Dan di sini sudah terlihat pengarang dan tahunnya. Lalu setelah itu yang kedua, pengarang, tahun, dan halaman. Kita ke insert citation, lalu kita go to Mendeley, kita pilih, lalu Cite. Nah, supaya terlihat ada halamannya, kita pencet ini, setelah itu edit citation, dan kita klik di bagian nama pengarang dan tahunnya. Setelah itu di sini ada tulisan page, kita tulis kepada halaman 120 ditemukannya citasi ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat page 120. Lalu pada tahun, kita insert citation, lalu kita go to Mendeley, kita pilih jurnal ini, lalu kita pilih Cite. Dan kita edit citation. Kita klik pada pengarang dan tahunnya, setelah itu kita klik suppress author. Lalu kita klik OK. Maka nampak tahunnya saja. Setelah itu tahun dan halaman. Kita klik insert citation, lalu kita go to Mendeley, kita klik jurnalnya, lalu Cite. Kita klik nama pengarang dan tahun, setelah itu edit citation, dan kita klik pengarang dan tahunnya, kita pilih page-nya 120, dan kita suppress author lagi. Lalu kita klik OK. Maka di sini tertera tahun dan halaman. Setelah itu pada daftar pustaka, di sini Mendeley akan langsung terformat otomatis. Jadi kita langsung klik pada insert bibliografi.
dan akan muncul seperti ini. Lalu kita rapikan dan sudah selesai. Sekian video dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.